Nah, Bu, beberapa bulan terakhir itu rame isu akan adanya potensi bencana megatrust. Nah, boleh nggak Bu diupdate? Karena ini kan berseliweran nih informasi Bu ya di sosial media tentang megatrust. Ada yang bilang kiamat lah segala macam, yang ngomong juga saya nggak tahu kompetensinya apa. Nah, Ya. mumpung ada Ibu Ana di sini, boleh nggak Bu diceritain Bu tentang Mm. megatrust itu sebenarnya apa sih Bu? Halo Sobat OCS, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCS, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Musim hujan telah tiba di Jawa Barat yang menurut prediksi BMKG puncaknya terjadi di bulan November 2024 ini. Hujan ini tentu saja menjadi berkah bagi kita semua, namun di sisi lain musim hujan juga membawa sejumlah potensi bencana seperti hujan dan tanah longsor. Untuk itu, hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Ane. Halo, selamat sore Bu Ane, apa Sore kabar? Kang Alif. Sehat Bu? Masih Alhamdulillah. keliling-keliling banyak bencana ini Bu di Jawa Barat. Iya, keliling-kelilingnya ledok-ledokan gitu ya. Boleh diupdate nggak Bu kondisi Jawa Barat di musim penghujan ini seperti apa sekarang Bu? Ya, jadi bulan November ini mulai masuk musim hujan. Oke. Akhirnya ini maafan, puncaknya ini adalah mulai akhir bulan November sampai ke bulan Februari 2025. Oke. Nah, ini baru masuk puncak Bu ya? Baru mau akan masuk puncak musim ini hujan. Belum puncak ya? Ya, jadi Udah hujan. 49% kabupaten kota di Jawa Barat ini sudah masuk musim hujan dan akan mengalami puncaknya di akhir November ini ya. Nah, ini memang sudah beberapa dimulai masuknya musim hujan ini sudah banyak bencana gitu ya. Betul. Yaitu banjir, longsor, kemudian juga angin puting beliung. Ini karena akibat adanya cuaca ekstrim ketika ada perbedaan suhu antara siang dengan sore. Makanya angin puting beliung itu biasanya adalah di sore hari. Karena itu perbedaan temperatur siang dan sore. Betul, Bu, ya? Kan cuaca ekstrim, suhunya drastis lah seperti itu. Dan ini sudah ada beberapa kejadian, bahkan juga yang longsor ini kemarin sudah berdampak pada korban meninggal dunia gitu. Yang di Sukabumi Bu? Di Kabupaten Sukabumi. Itu ada 4 orang yang meninggal dunia. Sebetulnya longsornya tanggal 5, kemudian juga di sana kan ada TPT atau tembok penahan tanah. Nah, anak-anak itu sedang di belakang itu gitu kan, dan tanahnya sudah jenuh karena memang di atasnya itu ada air mengalir dan tampung menjadi kolam. Nah, jenuh akhirnya robohlah malam-malam dan 9 orang menjadi korban, 4 meninggal, 5 dirawat dan alhamdulillah mungkin yang dirawat beberapa sudah pulang seperti itu. Oke. Kalau terkait di Sukabumi itu Bu, apakah memang sebelum terjadi longsor itu apa ada tanda-tanda yang sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal kan? Nah, kalau tanda-tanda yang longsor ini yang pertama adalah di tempat kemiringan yang lebih dari 20 derajat. Gitu ya, seperti perbukitan. Kemudian juga kan ada peringatan dini dari BMKG ini, mungkin Akang Teteh bisa diinstal aplikasi Info BMKG. Untuk Info BMKG. Ya, nanti ada peringatan dini daerah mana saja yang akan hujan. Ketika wilayahnya ini adalah wilayah yang rentan longsor, nah ini juga bisa dilihat ancaman bencana apa saja yang ada di sekitar kita. Kita install juga aplikasi Inaris Personal. Inaris Personal. Ya, itu ada di Play Store, ada di App Store, seperti itu ya. Isinya apa Bu? Di daerah sekitar kita potensi bencananya apa aja? Ya, itu by GPS. Ya, jadi kalau misalnya Kang Alif nih pergi ke Maluku misalnya, nanti ditembaknya adalah yang di Maluku. Di sekitar kita ada potensi apa saja? Iya, seperti itu. Nah, kalau misalnya banjir, longsor, nah ini bisa nanti dikombinasikan dengan info BMKG. Sama juga, dia nembaknya adalah berdasarkan GPS. Sebetulnya peringatan ini sudah ada kan. Hanya mungkin yang diinstalnya bukan yang itu kali ya. Iya betul. Ya paling kan installnya itu aplikasi-aplikasi buat bayar gitu kan, atau aplikasi-aplikasi beli gitu kan. Nah beli online ya. Nah ini juga adalah aplikasi-aplikasi penting
untuk mengedukasi untuk mitigasi bencana. Seperti itu ya. Baik kalau di Inaris nih potensi ancaman bencana gempa, longsor, banjir juga tidak hanya banjir biasa, ada banjir bandang. Nah itu bisa ada peringatan dini di aplikasi itu Bu ya? Kalau untuk di aplikasi Inaris bukan peringatan dini, tapi Potensi. ancamannya. Nah, peringatan dininya kalau banjir bandang, banjir genangan gitu ya, longsor itu kan berdasarkan bisa lihat dari BMKG ya. BMKG hujan dengan intensitas sedang sampai lebat atau sangat lebat. Apalagi kalau misalnya durasi hujannya itu panjang, misalnya sampai 2 jam gitu ya, udah daerah-daerah yang tadi yang saya sebutkan di lereng, apalagi di atasnya itu gundul seperti itu, kemudian dari celah-celah tanahnya udah keluar air coklat, lakukanlah evakuasi. Gitu. Jangan kabur, Kang. Kayak ngeliat mertua mau galak aja kabur gitu. Tapi kita melakukan evakuasi mandiri. Istilahnya bukan kabur. Ya, evakuasi mandiri supaya kita selamat. Kalau coklat itu berarti ada bawah tanah gitu maksudnya ya? Iya, dari tanahnya di antara tanah. Di antara tanah. Iya, kan tanah kita mah tanah gembur. Iya. Tuhan menciptakan Jawa Barat ini subur ya. Dengan tersenyum sehingga subur, indah. Yang tebing-tebing itu kan banyak ya. Iya. Nah, itu juga pusat keindahan, pusat sumber daya alamnya banyak, baik buat makanan maupun buat kayak misalnya sumber daya alam yang lain seperti energi gitu, seperti itu pun banyak di Jawa Barat. Tetapi di balik itu potensi ancamannya luar biasa banyak juga gitu lah. Apalagi Jawa Barat ini penduduknya terpadat di Indonesia, terbanyak 50,3 juta jiwa per Juli 2024. Kalau misalnya bencana tidak ada orang, itu namanya bukan bencana, tapi fenomena alam seperti biasa. Misalnya contoh di Papua nih ada longsor besar tapi tidak ada orang, ya udah itu bukan bencana itu Bu ya? Bukan. Fenomena alam aja. Fenomena alam lah. Bencana ya, kalau misalnya sampai mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia seperti itu baru namanya sebut bencana. Oke. Nah Bu, beberapa bulan terakhir itu rame isu akan adanya potensi bencana megatrust. Nah, boleh nggak Bu diupdate? Karena ini kan berseliweran nih informasi Bu ya di sosial media tentang megatrust. Ada yang bilang kiamat lah segala macam, yang ngomong juga saya nggak tahu kompetensinya apa. Nah, mumpung ada Ibu Ana di sini, boleh nggak Bu diceritain Bu tentang megatrust itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, megatrust ya. Kita lihat dulu, mega itu adalah besar. Trust itu adalah sesar dengan pergerakan naik, gitu ya. Nah, ya, ini sumber gempanya berasal dari tumbukan lempeng di kedalaman dangkal lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Itu berada di mana? Di selatan ya? Laut Selatan. Gitu ya, bukan di darat. Jangan sampai nanti sesar lambang disebutnya megatrust lagi. Beda ya. Beda ya. Berarti ini di pantai selatan sampai ke Australia Bu ya? Iya, itu kan dari lempeng Indo-Australia sama Eurasia. Nah, itu. Nah, ini megatrust nih kalau dikatakan kan tadi Kang Api percaya dengan adanya kematian. Ya. Nah, sama dengan megatrust. Megatrust pasti terjadi tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Seperti itu ya. Nah, kita katakanlah gempa itu ada. Betul kan? Ya. Kapan waktunya terjadi? Nggak tahu. Karena memang tidak ada peringatan dininya seperti tadi yang BMKG. BMKG itu akan bunyi ketika memang sudah terjadi gempa. Makanya ketika kita install aplikasi BMKG, ketika ada gempa itu beberapa detik atau menit kemudian baru ada informasinya ada gempa di, katakanlah kalau kemarin ya ada di Pangandaran, magnitudo berapa, kedalaman berapa. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti BMKG bisa membuat ya peringatan dini gitu ya. Agak sulit Nah, itu jadi memang yang megatrust ini akan terjadi tapi kita tidak tahu kapan. Apa yang diberitakan atau yang disampaikan oleh BMKG adalah untuk kesiapsiagaan atau mitigasi bencana. Ketika terjadi megatrust atau terjadi gempa ya, kalau megatrust kan di pantai selatan, kan tidak hanya megatrust saja yang akan terjadi. Jadi termasuk megatrust itu salah satu jenis gempa kurang lebih gitu Bu ya? Ya, gempa tapi yang cukup besar, ya, bisa mengakibatkan tsunami. Nah, gempa juga kan tadi tidak ada tanda-tandanya, ya kita harus siap siaga dengan melakukan katakanlah dari Inaris misalnya di sini. Oke, ini di sini gempanya level menengah. Sampai berapa gitu ya. Nah, kemudian kita coba petakan denah di rumah seperti apa. Jangan sampai
kita nempatin mebel, nah ini kasur gitu ya, ranjang, lemarinya ke sini, ketika goyang sini kan gitu loh. Kalau kitanya siang nggak lagi tidur siang nggak masalah, tapi pas lagi tidur kan gempa tidak ada KTP-nya, tidak ada waktunya gitu kan, seperti itu minimal kita siap. Kalaupun memang kita tidak memiliki space yang cukup gitu ya, nah ini si lemari ini bisa kita paku gitu atau pakai tali dipakukan ke tembok, tapi temboknya tentunya harus kuat ya strukturnya. Seperti itu. Jadi ketika goyang tidak akan jatuh. Kemudian kita lakukan mapping jalur evakuasi. Jalur di evakuasi rumah sendiri ya? Di rumah sendiri. Apalagi di kantor ya? Nah di kantor itu wajib loh. Iya, betul. Kan kita nggak tahu waktunya. Apabila misalnya terjadi di kantor, apa yang harus kita lakukan? Ya di rumah sendiri. Karena kan ya istilahnya dari yang kecil dulu gitu di rumah. Kan ada keluarga tangguh bencana kita tuh. Iya. Nah jalur evakuasi kemana, titik kumpul kemana, di situ juga ada ya SOP-nya kayak seperti jalur evakuasi, tidak boleh ada lemari yang berdekatan atau kita jauhi kaca. Nah titik kumpul di ruangan terbuka, gitu seperti itu ya. Nah itu yang harus kita siapkan. Nah ini juga kita sedang menggalakkan gitu ya. Keluarga tangguh bencana, desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana gitu ya. Termasuk nanti santri siaga bencana yang disampaikan oleh Pak Gubernur karena ada kejadian kemarin yang longsor di Kabupaten Sukabumi. Ya ini karena apa ya? Kita hidup gitu ya. Di dunia ini tidak ada yang aman dari bencana, Kang. Nah, dimanapun dimanapun, dan bencana terbesar di dunia ini ada satu, kiamat. Gitu ya. Orang ketika berpikir bahwa itu adalah fenomena alam, padahal itu bencana untuk kiamat gitu ya. Tapi kan biar bagaimanapun juga kita harus melakukan ikhtiar dengan namanya mitigasi. Gitu ya. Nah ini juga kami tadi berdiskusi dengan KPU untuk melakukan mitigasi bencana saat pilkada, karena berada di puncak musim hujan. Nah seperti itu, bagaimana kita membuat skenario-skenario ketika musim hujan, TPS-TPS ini ditempatkan di tempat yang aman, karena kita memanggil orang gitu ya untuk memobilisasi ke TPS, berkumpul di sana gitu. Nah harus dipastikan jalurnya aman dan tempat kumpulnya juga aman. Waduh, itu kayaknya susah juga Bu ya, karena TPS ada berapa Bu? Waduh ribuan ya, ribuan. Kabupaten Bandung aja udah 2.000 sekian gitu ya, ada yang 8.000 gitu. Tapi tidak sebanyak TPS itu, tidak sebanyak yang pilpres ya kalau saya lihat itu. Lebih sedikit. Lebih sedikit sekarang. Karena kan sekarang yang dipilihnya juga tidak sebanyak pilpres dan pileg ya. Sekarang hanya pilkada saja, kepala daerah saja. Jadi otomatis lebih sedikit. Oke Bu. Tadi sudah disinggung sedikit Bu tentang mitigasi gitu ya. Apa yang lakukan kalau di rumah harus ada jangan sampai kita posisi tempat tidur sebelahnya ada lemari yang bisa jatuh gitu kalau gempa. Nah Bu, kalau gempa gitu Bu, apa yang benar itu? Misalnya saya di gedung ini Bu, saya di lantai 2. Kalau gempa itu sebenarnya saya harus turun atau saya di bawah meja aja cukup Bu sebenarnya Bu? Sekarang begini, gempa hitungannya detik apa menit? Menit sih biasanya ya. Enggak, detik Pak. Sebentar Bu. Detik. Rasanya lama soalnya kalau saya gempa. Ya, jadi gempa yang terjadi kemarin di Kertasari sampai menimbulkan seorang balita meninggal dunia ya karena ketimpa. Itu hitungannya detik, 4 atau 5 detik. Nah sekarang kalau dari atas turun, bisa sampai mana? Nggak bisa kemana-mana berarti, apalagi panik dulu. Kalau sudah gitu adalah drop, cover, and hold yang bisa kita lakukan. Kalau misal kalaupun mau lari juga, tangga itu adalah struktur bangunan yang paling ringkih. Bisa jatuh. Iya, jadi jauhi tangga, jauhi kaca, lakukanlah drop, cover, and hold ya. Tidak hanya kalau di bawah meja tapi meja yang seperti apa? Tapi yang paling aman adalah di kolom-kolom bangunan. Ya seperti kolom yang kotak gitu loh. Jadi di kolom gitu, di dekat kolom saya itu. Mendekat ke kolom. Kolom ya, atau di bawah meja yang dekat dengan dinding seperti itu. Oh, itu yang paling iya, relevan. Kita yakinkan dulu struktur bangunan kita kuat atau enggak. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai gempanya, kan tadi misalnya 5 detik Bu, udah selesai nih. Bagusnya keluar atau tetap stay di sebelah kolom? Kalau misalnya tidak ada yang roboh di bawah, kita keluar. Kita khawatir dengan adanya gempa susulan. Kan kalau gempa ini seperti batu lah gini ya. Dia goyang. Nah,
dia harus dia akan kembali ke tempat yang katakan klek gitu loh. Sampai klop gitu ya. Baru tidak akan ada goyangan. Kalau belum klop dia goyang lagi nanti itu. Dia goyang lagi mencari yang klop. Mungkin ada kejadian ya di Sumedang kemarin gempanya sampai berapa puluh kali. Ada Di Cianjur 2 minggu Bu ya. Sukabumi itu sampai 100 sekian kali gempanya. Gitu ya. Nah, ini karena itu adalah kan gini, ketika gempa itu kan tek 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 gitu kan, ada yang terkikis, ada apa. Nah, harus cari posisi yang pas, yang plek gitu loh, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa lebih jelas lagi sama ahli geologi sebetulnya. Yang penting kan kita mitigasinya Bu. Jadi misalnya kalau saya di gedung bertingkat gitu, lagi gempa, lebih baik kita mendekat ke kolom atau cari cover meja yang kuat lah gitu ya. Berarti memang lebih baik gitu di ruang usaha itu ada meja yang benar-benar strukturnya bagus gitu buat berlindung kurang lebih gitu Bu. Iya, kalau enggak tadi di kolom beton. Di kolom beton. Nanti kalau misalnya sudah selesai gempanya, langsung keluar. Kita keluar tapi jangan panik, jangan lari. Kalau lari kan akhirnya bisa luka. Karena dari beberapa kejadian gempa yang terjadi baik itu di Sumedang, di Garut gitu ya, kemudian di Kertasari, yang terluka ini adalah karena kepanikan. Karena lari, ya. Nah, sebetulnya kepanikan ini bisa dikelola ketika kita sering melakukan simulasi atau latihan. Simulasi, ya. Pakai alarm. Ya pakai alarm gitu, semacam kalau di semacam styling gitu ya. Di alarm dihitung, ayo apa yang harus dilakukan gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga perlu secara rutin kita lakukan. SOP-nya sudah ada gitu ya, seperti SOP gempa dan kebakaran kita di BPBD sudah ada. Pedoman mitigasi gempa dan kebakaran sudah ada. Ini juga bisa nanti dimintakan gitu ya, silahkan. Nanti bisa dikatakanlah kalau lokasi gedung seperti apa bisa dimodify seperti itu. Dan seperti misalnya di gedung itu harus ada emergency response team. Nah, ketika terjadi gempa, dia yang akan bertanggung jawab, si leadernya ini, captain floor gitu ya, floor captain seperti itu. Kemudian dia yang menghitung nanti orang berapa, di titik kumpul di mana, dan itu juga nanti ya harus melakukan simulasi. Karena dengan rutin simulasi, otomatis ada di bawah alam sadar seperti dari anak SD yang di Kertasari itu yang keluar adalah di bawah alam sadar dia karena dia pernah nonton di YouTube bagaimana ketika terjadi gempa gitu. Dia tidak panik, akhirnya masuk ke kolong meja. Temannya yang panik, dia luka. Karena ketimpa reruntuhan bangunan. Dia nggak luka Ibu ya? Dia nggak luka. Luar biasa. Ya, jadi yang dia ingat adalah dia nonton YouTube simulasi bencana gempa. Nah, jadi nonton YouTube-nya jangan nonton YouTube yang gibah-gibah gitu, gosip-gosip gitu kan. Emang asik sih ya. Tapi artis, tapi coba selain itu kita coba ambil yang edukasi. Tadi yang menambah pengetahuan, edukasi yang bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita menyampaikan kepada orang lain, insya Allah kita mendapatkan amalnya. Nah, seperti itu Kang Ali. Nah, Bu, kalau gempa udah selesai, berarti kan turunnya harus pakai tangga emergensi Bu ya. Kalau saya kebetulan pernah tinggal di apartemen, di lantai paling atas lagi Bu. Suatu hari saya ingat itu Jumat malam jam 10 atau jam 11 malam. Gempa Bu. Kebayang saya sih lantai paling atas, lantai 22 Bu. Jadi itu turun kan pakai tangga. Itu harus pakai tangga Bu ya, gak boleh pakai lift. Iya, karena bahaya. Sampai bawah saya pusing, karena kan tangga darurat gini Bu ya. Muter. Itu resiko. Berarti emang itu gak bisa dihindari Bu ya, karena begitu selesai gempa, yang terbaik emang harus turun. Harus turun. Karena kan kita tidak tahu, takutnya ada gempa susulan. Saya ingat banget tuh 2017 kayaknya. Nah Bu, kalau lagi mengendarai kendaraan gitu, baik motor atau mobil, itu sebaiknya gimana Bu kalau ada gempa? Kalau gempanya kecil kan gak kerasa ya. Tapi kalau gempanya besar seperti yang kejadian yang di Aceh gitu, itu sebaiknya berhenti. Karena kita tidak tahu samping kanan kiri kita. Ketika kita jalan di sini ada papan reklame bisa aja jatuh kan. Iya, benar. Atau ada gedung yang runtuh. Tapi mending kita berhenti, kita keluar cari tempat aman. Keluar dari kendaraan. Kecuali si kendaraannya itu katakanlah tidak ada apa-apa gitu loh. Di lapangan gitu maksudnya. Iya, seperti itu. Tapi kalau di perkotaan lebih baik keluar Bu ya? Lebih baik keluar. Nah, kalau orang Jepang tuh saya pernah dengar katanya di rumah selalu ada tas siaga bencana. Siaga bencana Bu ya namanya. Betul. Nah, itu isinya apa aja Bu? Nah, isinya banyak.
Dokumen penting, Kang Alif ya. Oh jadi dokumen penting itu bukan disimpan di brankas boleh juga dong kalau? Iya, tapi kan kalau misalnya siaga bencana ya itu di situ ya. Di situ ya, di tas itu ya? Dokumen-dokumen penting yang dianggap penting, mau surat cinta kayak terserah gitu ya, surat nikah atau katakanlah BPKB gitu ya, atau surat tanah mangga itu sesuai kebutuhan atau sesuai persepsi kita yang penting yang mana gitu ya. Kemudian juga makanan siap makan ya, siap saji ya. Itu minimal untuk 3 hari pertama, air mineral, obat-obatan, kemudian juga senter juga. juga. Oh, mati listrik biasanya kalau obat-obatan tadi sudah. Kemudian toiletries, perlengkapan pribadi. Kalau ada bayi, maka silahkan lengkapi dengan perlengkapan bayi, susunya dan sebagainya gitu ya. Makanan siap saji ini bisa makanan siap saji kayak Whiskas gitu ya, atau makanan kayak kucing. Tapi ada kan yang untuk tentara itu ada di di online itu seperti itu, atau bahkan kue-kue. Dan jangan lupa nih fluid. Oke. Nah, kenapa fluid? Nah, bisa diceritain Bu, saya udah pernah dengar sih. Pernah nonton Titanic nggak? Oh, pernah. Kate Winslet itu kenapa dia terselamatkan? Ya, dia fluid di ketika kita katakanlah kan di film itu Kate Winslet sudah kehabisan tenaga. Sudah nggak bisa teriak. Nah, yang bisa orang mendengar adalah meniup fluid. Karena kita masih bernafas. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini bukannya ya mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Tapi ketika misalnya ada yang terruntuhan, tidak bisa keluar dan itu dalam gitu ya, dan masih hidup, teriak gak kedengar, ini fluidnya bisa jadi kode. Bisa. Karena ini fluidnya bukan fluid parkir ya. Fluid ini beda Bu? Beda. Oh beda. Oke. Namanya fluid apa kalau dicari di Google? Cari aja fluid bencana. Karena ini lebih melengking, lebih keras. Ini bagus juga Bu, taruh di ID card Bu ya? Ya, ini dibawa-bawa. Ini murah ini. Yang mahal juga ada. Saya pakai yang murah. Gitu seperti itu ya. Nah, ini fluid jangan lupa. Gitu ya. Ketika ada runtuhan supaya tahu ada orang di dalam gitu kan. Pakai fluid. Iya, karena orang enggak tahu di runtuhan tuh ada orang apa enggak kan benar. Iya, atau misalnya yang sampai ke tengah laut juga ini fluid sangat membantu gitu kan. Ini sangat melengking sekali. Seperti itu. Nah, itu tas siaga bencana ini internasional sudah menggunakan tas siaga bencana. Terus kan kita jangan lengah dengan namanya bencana, karena jarang terjadi bencana, akhirnya kita abai. Ya, benar. Gitu. Jepang kenapa dia bisa tangguh terhadap bencana? Karena sering dibombardir gitu ya. Sering dapat kayak misalnya kita nggak pernah diuji, itu otomatis kita lengah gitu loh. Tapi kalau kita diuji terus kita semakin kuat. Nah, itulah. Nah, karena tadi ya Jawa Barat ini katakanlah ya memang walaupun bencananya angka bencananya itu tertinggi di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut, tapi bukan berarti masyarakat kita semuanya tangguh atau siap menghadapi bencana. Tapi ya itu, ya mudah-mudahan kita dengan tingginya angka kejadian bencana mudah-mudahan nanti berkurang, tapi masyarakat kita sudah terlatih. Itu yang perlu dipersiapkan, kan kita tidak tahu kapan gempa sesar Lembang, kapan akan adanya tsunami, kapan akan terjadinya banjir gitu ya, longsor ataupun banjir rob. Kok banjir rob tuh apa Bu? Banjir rob itu dari meluapnya air laut lah, naiknya. Itu bisa dari bulan, bisa juga dari lelehan es di kutub, atau bahkan kita menambah daratan misalnya. Ada ini reklamasi gitu seperti reklamasi, atau kita membuat pelabuhan atau apa gitu ya, seperti itu akan menambah banyaknya air. Nah, tapi nggak ada gempa kalau banjir rob itu ya, bukan karena gempa ya? Bukan, kalau banjir rob itu dia seperti pasang surut, tapi karena banyak airnya jadi pasangnya sangat luar biasa banyak gitu ya, sampai bisa merendam rumah sampai ke atap. Itu yang terjadi di Indramayu kemarin, kita kesana sama Pak Gub gitu ya. Karawang, Bekasi. Ada banjir rob situ? Banjir rob itu biasanya banjir rob di pantai utara. Karena banyak reklamasi ya? Bukan reklamasi saja, karena pasang surut ya, dari bulan juga, kemudian perubahan iklim, pemanasan global. Nah, itu juga salah satu penyebabnya, banyak sekali. Tapi kalau dilihat dari ujung-ujungnya, siapa yang membuat itu? Kita manusia, sendiri. Termasuk tadi banjir ini kan ada banjir Cilencang, ada banjir bandang, itu banjir bandang tuh dari material. Nah, itu akibat dari siapa ya? Kita sendiri. Contoh misalnya banjir
Cilencang, itu kan itu misalnya kita lihat kalau di perkotaan itu tidak berfungsinya irigasi yang baik. Ya misalnya contoh Kang Alif rumahnya dekat selokan, terus Kang Alif nih buang ini botol plastik gitu ya. Saya mau nanya nih sama Kang Alif, buang botol plastik ke selokan, akhirnya terbawa ke sungai, numpuk di suatu tempat, mengakibatkan banjir katakanlah di Bandung Selatan. Nah di Bandung Selatan ada yang meninggal. Kang Alif berperan nggak di situ? Iya berperan. Berdosa nggak? Dosa ya. Nah itu. Padahal sayang nih semua bisa jadi duit kalau dikumpulin Bu ya. Betul. Nah jadi ya ini hal-hal kecil yang katakan kita simpel itu bisa berdampak bencana bagi orang lain. Betul. Bahkan bisa berdampak bencana kepada diri kita ketika sudah terakumulasi. Seperti itu ya. Baik tadi banjir, luapan banjir tadi di Bandung Selatan atau bahkan banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang deras dengan membawa material. Seperti itu. Iya siap. Nah Bu, tadi ini satu lagi saya penasaran. Tadi disinggung tentang keluarga tangguh bencana. Ya. Yang bisa disebut tangguh bencana itu seperti apa Bu? Keluarga yang sudah memahami ancaman bencana apa saja yang di sekitarnya, kemudian membekali diri, melakukan simulasi dan sudah siap ya ketika menghadapi bencana, termasuk dengan tas siaga bencananya gitu. Fluid. Seperti itu. Ya isinya segala macam seperti itu. Nah itu disebut keluarga tangguh bencana. Kemudian juga sudah memetakan peta-peta kayak kita ada rambu-rambu evakuasi. Nah kalau misalnya di tempat itu rambu-rambu evakuasi itu kan menggunakan plang. Di rumah mah gampang pakai tempelan kertas saja gitu kan. Bisa dilakukan bersama anak-anak gitu seperti itu. Jadi lakukan simulasi kayak misalnya dulu mah namanya anjang-anjangan. Tapi ada peran bapaknya bisa ikut berperan, ibunya berperan, terus kemudian kakak adiknya berperan. Ayo kita simulasi bencana gempa misalnya. Kemudian juga dia tahu tadi bencana kayak tanda-tanda longsor, tanda-tanda banjir gitu seperti itu. Berarti cukup ini Bu, banyak gitu ya checklistnya kalau mau jadi keluarga tangguh bencana itu Bu ya? Sebetulnya kalau banyak mah enggak ya. Ya kalau kita mikirnya banyak akan menjadi banyak. Tapi kalau kita mikirnya simpel akan menjadi simpel. Gitu karena semuanya sudah ada sebetulnya di IG kita juga sudah ada gitu ya. Kemudian tadi aplikasinya ya Inaris dan Info BMKG juga sudah ada, tinggal kita gabungkan saja seperti itu. Terus simulasi kita bikin aja seperti skenario lah, seperti sekarang kita podcast pasti ada skenarionya kan. Nah gitu seperti itu. Nah Bu terakhir, misalkan kita ada yang mengalami bencana di Jawa Barat, apapun itu ya banjir, longsor, ada kontak center yang bisa dihubungin Bu di BPBD? Ada. Di IG BPBD Jawa Barat tuh sudah lengkap. Jadi BPBD Jawa Barat bisa di follow teman-teman. Nah berarti akan belum follow ya. Kemarin, Bu. Sebelum podcast ini saya follow. Sebelum podcast harusnya kan di follow. Nah di situ coba ke BPBD _Jabar ya. Nah di situ ada informasinya Bu ada nomor darurat BPBD dan Damkar. Darurat. Ada yang kelihatan ya? Ya, nih 0899 yang 9404 629. Nah ini nomor darurat BPBD dan Damkar se-Jawa Barat. Nanti ditampilin. Tidak hanya Jawa Barat saja, termasuk kabupaten kota seperti Kabupaten Bandung, BPBD-nya ada, call center BPBD-nya ada, call center Damkarnya ada. Jadi ini buat seluruh warga Jawa Barat bisa memfollow IG BPBD ini ya, medsos BPBD. Kita juga nggak kalah dong sama teman-teman kaum Z gitu ya. Tidak hanya IG, kita juga ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok. Dan ini semuanya ada di situ. Jadi informasinya lengkap di situ. Lengkap. Termasuk tadi simulasi, bagaimana kebakaran, nangkep ular juga ada. Itu ada juga caranya Bu? Ada. Ya itu karena kita kan Damkar ada di bawah pembinaan BPBD Jabar. Nah kita kan makanya di sini ada call centernya juga berikut dengan Damkarnya seperti itu. Jadi kita ada trik-trik di sana bagaimana mematikan api kompor itu seperti itu ya. Seperti misalnya kita lagi masak apinya keluar dari minyak tuh hati-hati karena minyak itu bisa lebih lama di sana seperti itu. Itu. Makasih banyak Bu Ana sudah mampir ke Bandung TV.
Semoga Sama-sama. lancar terus kegiatannya di BPBD membantu masyarakat yang tertimpa bencana dan Amin. juga masyarakat Jawa Barat khususnya lebih tercerahkan tentang bagaimana mitigasi apabila terjadi bencana di daerah sekitarnya. Sekian dulu pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu lagi Sobat OCS di episode selanjutnya. See you.